Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kristiawan Hindratmoko. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sektor pertanian. Ya, jadi ini materi selanjutnya dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Ya, pertemuan ke-13. Baik, langsung saja kita ke materi tentang sektor pertanian. Ya. Jadi sektor pertanian ini merupakan salah satu ya dari 3 sektor utama ya dalam perekonomian Indonesia. Di samping nanti ada sektor industri dan sektor perdagangan. Kalau keseluruhannya ada 9 sektor dalam penghitungan PDB dengan pendekatan pendapatan. Nah, 3 besar atau 3 sektor utama ini sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan. Baik, kita langsung saja ke fokus pada materi tentang sektor pertanian. Sebelumnya kita lihat data terlebih dahulu tentang kontribusi sektor pertanian ini terhadap PDB. Kontribusi 3 sektor utama terhadap PDB, yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Ya, dari ketiga sektor ini pada tahun 69 dan sampai 89 ini sektor pertanian ini mendominasi, sumbangannya paling besar terhadap PDB sampai tahun 89 atau mungkin sampai 90, 91, 92. Karena sejak tahun 93 ini posisi sektor pertanian atau kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sudah digeser oleh sektor industri pengolahan. Nah, sehingga sejak tahun 93 sampai saat ini sektor ekonomi yang paling besar sumbangannya terhadap PDB adalah sektor industri pengolahan. Ya, nah ini bisa dipahami karena memang pemerintah dalam pembangunan ekonomi ini memilih sektor industri ini sebagai the leading sektor. Nah, nanti kita bahas masalah sektor industri ini pada pertemuan selanjutnya. Ya, ini jadi sektor pertanian sampai tahun 2020 kuartal 2 sampai bulan Agustus 2020 ini kontribusinya sebesar 15,56% ya terhadap PDB. Ini jadi masih di bawah sektor industri sebesar 19,87% dan sektor perdagangan 13,02%. Nah, selebihnya PDB ini disumbang oleh 6 sektor yang lain ya dalam perekonomian Indonesia. Nah, sekarang kita lihat 3 sektor ini bagaimana peranannya terhadap penyerapan tenaga kerja. Ya, tetapi kalau dilihat dari penyerapan terhadap tenaga kerja, ini sektor pertanian masih lebih unggul dibanding 2 sektor yang lain dalam perekonomian Indonesia. Jadi sektor pertanian ini penyerapan tenaga kerjanya tahun 2019 dan 2020 ini paling besar, yaitu tahun 2019 27,33% pekerja itu bekerja di sektor pertanian. Tahun 2020 malahan bertambah menjadi 29,76%. Sementara sektor perdagangan nomor 2 yaitu 18,81% dan 19,23% tahun 2020. Sementara sektor industri ini tahun 2020 cuma 13,61%. Ya, jadi meskipun sektor industri ini kontribusinya atau nilai produksinya paling besar terhadap PDB, tetapi dari sisi penyerapan tenaga kerjanya masih lebih besar sektor pertanian. Ya, ini data tentang sektor pertanian ini. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya apa peranan
sektor pertanian dalam perekonomian. Jadi sektor pertanian ini berperanan tadi sebagaimana sudah ditampilkan dalam data di muka, itu merupakan salah satu sektor yang membentuk PDB. Tadi tahun 2020 15% lebih. Kemudian penyerapan tenaga kerja, ya, penyerapan tenaga kerja juga paling besar. Ini data lama ya ini. Kemudian dan sebagai sumber penerimaan devisa ya, dari ekspor non migas. Ini juga peranannya cukup besar ya, kurang lebih pada angka 10, hampir 10%. Jadi peranan sektor pertanian merupakan sektor yang penting berperanan dalam perekonomian, yaitu dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, dan sebagai sumber penerimaan devisa dari ekspor non migas ini. Kemudian selanjutnya kita ke konsep ya, beberapa konsep tentang sektor pertanian ini. Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia yang menjadi andalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini menjadi basis. Tadi lihat sebagian besar penduduk Indonesia ini menggantungkan nafkahnya atau bermata pencaharian di sektor pertanian. Ya, sehingga kalau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ya harus memperhatikan pembangunan di sektor pertanian ini. Kemudian sektor pertanian ini menyediakan kebutuhan pangan ya bagi penduduk serta menyerap tenaga kerja. Bahkan penyerapannya paling besar tadi ya. Kemudian sektor pertanian juga merupakan pemasok bahan baku bagi sektor industri dan menjadi sumber penghasil devisa. Ya, ini peranan sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia. Lanjut kita ke pengertian dan ruang lingkup dari sektor pertanian. Di Indonesia sektor pertanian dibagi menjadi 5 subsektor ya, ini pembagian penggolongan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik ya, meliputi subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor peternakan, dan terakhir subsektor perikanan. Jadi ini semuanya dicakup dalam sektor pertanian ya. Jadi sektor pertanian ada 5 subsektor ini. Sektor pertanian tidak hanya terbatas pada tanaman pangan atau pertanian rakyat tadi. Jadi sektor pertanian itu ternyata luas ya. Pelaku atau produsen di sektor pertanian bukan hanya petani, tetapi juga pekebun, peternak, nelayan, dan petambak. Nah, maka tadi penyerapan tenaga kerja paling besar tadi, karena tidak hanya petani, tetapi juga menyangkut pekebun, peternak, nelayan, petambak. Nah, maka sebagian besar penduduk Indonesia ini bermata pencaharian atau menggantungkan nafkahnya di sektor pertanian ini. Produsennya juga tidak hanya orang perorangan, tetapi juga perusahaan yang berbadan hukum. Jadi ada pertanian kecil, ada pertanian menengah, dan pertanian besar ya, berskala besar yang untuk yang berorientasi ekspor tadi. Nah, kita lihat perkembangan sektor pertanian di Indonesia. Sektor pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian utama ya tadi sebagian besar penduduk Indonesia. Program pembangunan sektor pertanian meliputi program peningkatan produksi di kelima subsektornya serta peningkatan pendapatan petani. Ya, ini. Maka kalau pendapatan petani ini meningkat, maka
diharapkan juga akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Program tersebut ditunjang dengan program pembangunan sarana dan prasarana, yaitu pengadaan dan pelancaran faktor produksi, pengembangan jaringan irigasi dan jalan, kebijakan tata niaga dan harga, serta penelitian. Masih tentang perkembangan sektor pertanian, di antara kelima subsektor yang ada, kontribusi terbesar dalam membentuk nilai tambah adalah subsektor tanaman pangan, ya, sehingga mendapat perhatian pemerintah yang cukup besar walaupun pertumbuhannya kurang memadai. Ya, dari kelima subsektor ternyata yang kontribusinya paling besar adalah subsektor tanaman pangan. Nah, nilai tambahnya paling besar. Sampai tahun 90, sektor pertanian masih merupakan penyumbang utama dalam membentuk PDB. Ya, tepatnya sampai tahun 92, karena mulai tahun 93 ini peranan sektor pertanian terhadap PDB ini sudah digeser oleh sektor industri. Ya, tetapi setelah itu peran tersebut diambil alih oleh sektor industri pengolahan, ya, sejak tahun 93 tepatnya. Fenomena tersebut merupakan transformasi struktural perekonomian Indonesia dari pertanian menuju ke corak industrial. Ya. Hal tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan, bukan karena sektor pertanian tidak berkembang, tapi proporsi tenaga kerja di sektor tersebut masih sangat besar, ya, dibanding sektor ekonomi yang lain. Lebih dari 50% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, ya, itu di data yang lalu, tapi sekarang persentasenya sudah jauh berkurang, tetapi masih yang paling besar, ya, kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Ya, sektor pertanian masih dominan, paling besar. Kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian juga relatif rendah, sehingga produktivitasnya juga rendah, ya, karena penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian ini rata-rata ini berpendidikan SD atau SMP lah ini, sehingga ya produktivitasnya masih relatif rendah. Dalam skala makro, rendahnya produktivitas tenaga kerja di suatu sektor dapat diukur dengan membandingkan proporsi sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja dan dalam menyumbang produksi atau pendapatan nasional. Jadi sebenarnya perubahan struktural tersebut belum mantap, ya, perubahan struktural terkait dengan kontribusinya terhadap PDB, ya, belum mantap karena baru merupakan perubahan dalam struktur pendapatan atau nilai produksi, belum diiringi dengan perubahan dalam struktur ketenaga kerjaan. Sehingga dilihat dari sini sebenarnya struktur perekonomian Indonesia ini masih dualisme. Jadi struktur industri atau keindustrian struktur ekonomi ini belum sepenuhnya, meskipun peranannya paling besar, tetapi penyerapan tenaga kerjanya masih lebih besar di sektor pertanian. Akibatnya produktivitas dan pendapatan per kapita antar sektor masih timpang. Sektor pertanian belum secara optimal terintegrasi dalam derap langkah industrialisasi yang menjadi inti strategi pembangunan. Ya, inilah peranan sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia, ya. Jadi peranannya cukup atau sangat strategis, bisa dikatakan sangat strategis, karena sebagian besar penduduk Indonesia ini
masih bekerja di sektor pertanian. Berarti penyerapan tenaga kerjanya paling tinggi dibanding sektor-sektor ekonomi yang lain. Meskipun kalau dilihat dari nilai produksinya sudah lebih besar dari nilai produksi di sektor industri. Ya, demikian materi perkuliahan tentang sektor pertanian. Saya akhiri dulu sampai di sini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.